Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Seno Andi Saputra dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan fungsi hantar sistem pengendali dengan alat pengendali aras. Tujuan dari percobaan pengendalian proses ini adalah untuk menentukan transfer function atau fungsi transfer masing-masing pengendali dengan metode kurva reaksi. Dalam praktikum kali ini didapatkan data pengamatan seperti berikut. Didapatkan waktu dalam satuan second dan persen PV. Dan juga diketahui persen PO1 yaitu sebesar 40% dan persen PO2 sebesar 60%. Sehingga didapatkan delta persen PO yaitu sebesar 20. Kemudian diketahui juga persen PV1 sebesar 19,84% dan persen PV2 sebesar 46,49%, sehingga didapatkan delta persen PV sebesar 26,65. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik persen PV terhadap waktu. Nah, dalam menggambar grafik persen PV terhadap waktu ini memiliki beberapa metode, yaitu metode 1, metode 2, dan metode 3. Pertama, saya akan menjelaskan grafik persen PV terhadap waktu dengan menggunakan metode 1. Dimulai dengan mengambil data hasil pengamatan. Untuk sumbu X berisi waktu dalam satuan second, lalu untuk sumbu Y berisi persen PV. Nah, didapatkan grafik berwarna biru seperti pada gambar. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat garis horizontal mulai dari persen PV1 dan persen PV2. Kemudian dibuat garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Lalu dibuatlah garis vertikal dari garis horizontal persen PV1 ke garis persen PV2. Garis singgung inilah yang menentukan nilai tau. Lalu selanjutnya kita bisa mencari nilai Kp dan nilai taunya. Untuk Kp sendiri adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas suatu perubahan input atau yang bisa dibilang MV. Nah, lalu yang kedua yaitu tau atau time constant. Tau adalah waktu yang dicapai respon pada 63,2% dari kondisi steady state. Lalu yang terakhir tau D atau dead time. Tau D atau dead time adalah tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Selanjutnya yaitu kita bisa menentukan Kp. Kp sendiri rumusnya adalah Kp sama dengan delta CS per persen PO. Untuk delta CS sendiri yaitu rumusnya delta CS sama dengan persen PV2 dikurangi persen PV1. Setelah itu ditemukan delta CS sebesar 26,65. Setelah itu dimasukkan rumus Kp yaitu delta CS per persen PO. Untuk delta CS sendiri 26,65, kemudian dibagi dengan persen PO sebesar 20. Dan hasilnya yang didapatkan yaitu 1,3325. Untuk taunya sudah diperoleh dari garis singgung tadi yaitu sebesar 120,3 second. Untuk dead time-nya tidak ada. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada poin di atas tadi. Fungsi transfer sendiri atau GS yaitu suatu nilai dari transfer function atau fungsi transfer pada kotak proses FCE yang rumusnya yaitu GS sama dengan K per tau S plus 1. Nah, lalu dimasukkan nilai K-nya yaitu 1,3325. Kemudian taunya yaitu 120,3 dan sehingga GS yang didapatkan yaitu 1,3325 per 120,3 S plus 1. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan grafik persen PV terhadap waktu untuk metode yang kedua. Sebenarnya grafik di metode kedua ini sama saja dengan grafik metode yang pertama. Tetapi hanya saja ada yang membedakan adalah adanya garis titik potong yang digunakan untuk menentukan nilai tau dari metode 2 ini.
Selanjutnya sama seperti yang tadi, kita akan menentukan nilai KP, nilai tau, dan tau D atau dead time. Untuk menentukan nilai KP, rumusnya sama seperti metode 1, yaitu KP sama dengan delta CS per persen PO. Yang hasilnya juga masih sama, yaitu sebesar 1,3225. Lalu untuk taunya dapat dilihat dari garis singgung yang telah didapatkan tadi, yaitu sebesar 80,3. Selanjutnya untuk menentukan titik potong bisa menggunakan rumus titik potong, yaitu titik potong sama dengan persen PV1 plus 0,632 dikali delta CS. Untuk persen PV1 nya yaitu 19,84 kemudian ditambah dengan 0,632 dikali dengan delta CS yaitu 26,65, lalu didapatkan hasil yaitu 36,6828. Nah, selanjutnya kita akan menentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada data di atas tadi. Untuk rumusnya tetap, yaitu GS sama dengan K per tau S plus 1. Nah, lalu didapatkan hasil GS yaitu 1,3325 per 80,3 S plus 1. Selanjutnya yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode yang ketiga. Perbedaannya dari metode 1 dan metode 2 adalah pada grafik ada nilai tau D. Dari grafik yang dibuat didapatkan nilai T1 dan T2. Lalu sebelum menentukan KP, tau dan tau D, kita harus menentukan T1 dan T2. Diketahui dari grafik bahwa T1 sama dengan 30,5 dan T2 yaitu 80,8. Selanjutnya kita bisa mencari nilai KP. Untuk nilai KP rumusnya sama seperti metode 1 dan 2. Dan hasilnya juga sama yaitu sebesar 1,3325. Lalu untuk mencari taunya yaitu dengan rumus 3 per 2 dikali T2 min T1. Dan didapatkan hasil yaitu sebesar 75,45. Dan untuk mencari tau D-nya atau dead time rumusnya yaitu T2 min tau. Dan didapatkan hasil sebesar 5,35. Dan yang terakhir yaitu mencari fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh pada data di atas. Untuk rumus fungsi transfer tersebut juga masih tetap sama dengan metode 1 dan metode 2, yaitu GS sama dengan K per tau S plus 1. Dan didapatkan hasil yaitu 1,3225 per 75,45 S plus 1. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.